Timnas Indonesia buru bomber house goal. Ramadan Sananta buktikan ketajaman. Adu strategi dua tim galau. Persib siap coret beberapa pemain. Jakmania ramai tolak Marcus Simic. Persija Jakarta lelet lepas pemain ke Timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan bakal perketat aturan. Supporter PSS barbar. Persib Bandung batalkan uji coba lawan PSS Sleman. Banyak orbitkan pemain muda. Beberapa nama mulai terpinggirkan oleh Sinteyong. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Daisuke Sato menyebut positif kehadiran beberapa pemain baru di tubuh Persib Bandung yang akan menambah kekuatan saat mengarungi Liga 1 2023-2024 mulai awal Juli 2023 nanti. Datangnya pemain baru diharapkan Daisuke Sato banyak membantu Persib Bandung lebih baik lagi dari Liga 1 musim sebelumnya. Tentunya saya merasa senang terhadap kehadiran mereka karena mereka bisa melakukan banyak hal untuk membantu kami. Setiap musim memang penting, tapi musim ini kami mau mendapatkan hal yang besar atau juara. Kami dengan semakin mengenal mereka hari demi hari semakin tahu kualitas mereka. Kami juga jadi tahu apa kelebihan dan kelemahan mereka. Mereka juga harus bisa beradaptasi dan ini adalah waktunya, ungkap Sato. Pemain bernomor punggung 66 di Persib Bandung ini pun mengaku akan membantu para pemain baru, termasuk para pemain junior Persib agar bisa cepat beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di tim. Ya, kami akan membantu mereka. Harapannya mereka bisa cepat beradaptasi dan kami senang terhadap kehadiran mereka, ungkap Sato. Berkat penampilan Sato yang bermain agresif dan intensif bersama Persib di bawah pelatih Luis Mia, jadi banyak dari tim kompetitor Liga 1 sedang memburu para pemain Filipina. Timnas Indonesia butuh bomber house goal. Ramadan Sananta buktikan ketajaman. Sejumlah pemain PSM Makassar telah hengkang jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Salah satunya adalah Ramadan Sananta. Pemain berposisi striker itu lebih memilih bergabung ke Persis Solo ketimbang bertahan di klub yang membesarkan namanya. Namun Sananta sukses membuktikan diri bahwa ia tak salah memilih klub. Pasalnya pemain asal Daik, Lingga Kepulauan Riau itu membuktikan bahwa dirinya tetap tajam usai pindah klub. Sebab dalam 2 laga uji coba yang ia mainkan bersama Persis Solo telah mencetak 2 gol. Masing-masing gol Sananta hasilkan saat latihan sekaligus uji tanding melawan Barito Putra beberapa waktu lalu. Hasil skor imbang 1-1 mewarnai laga tersebut dan Sananta jadi pemain Solo yang mencetak gol. Sementara gol kedua Sananta saat Persis Solo melawan klub asal Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai, pada Sabtu 17 Juni 2023. Skor akhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Namun Persis Solo mampu unggul lebih dulu di babak pertama dengan gol cepat Sananta di menit ke-10. Akan tetapi, No Yung San sukses menyamakan kedudukan di menit ke-35, mampu membalikan skor 1-2 di menit ke-65. Kepindahan Sananta sendiri ke Persis Solo karena tertarik dengan progres yang ditawarkan manajemen. Hal itu diungkapkan Direktur Olahraga Persis Solo Edwin Klok beberapa waktu lalu. Sananta bisa memilih klub lain dengan tawaran yang lebih tinggi, namun ia memilih Persis karena rencana yang kita tawarkan membuatnya sangat tertarik, kata Edwin Klok dilansir laman resmi Persis Solo. Berlaga di SUGBK pada Senin 19 Juni 2023, pelatih Argentina Lionel Scaloni memang sengaja tak membawa Messi, Otamendi, dan Di Maria untuk melawan timnas Indonesia. Lionel Scaloni ingin memberikan waktu berlibur bagi 3 pemain senior tersebut. Kami percaya keputusan itu adil, itu keputusan saya. Mereka tidak memintanya kepada saya. Akan adil jika mereka beristirahat, berlibur dengan keluarga mereka. Alejandro Garnacho bakal mendapatkan kesempatan untuk menggantikan peran Di Maria di timnas Argentina. T-Sport memperkirakan bahwa Lionel Scaloni akan mempercayakan Geromino Rulli untuk berada di bawah Mesta daripada Emiliano Martinez sejak menit pertama. Sementara itu, Julian Alvarez, Giovanni Lo Celso,
dan Leandro Paredes juga diprediksi masuk susunan starter timnas Argentina melawan Indonesia. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Argentina. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong saat ini sedang banyak mengorbitkan beberapa pemain muda untuk mengisi skuad timnas senior. Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Hernando Ari, hingga pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk dan Ivan Jenner kini mengisi skuad timnas Garuda. Kepercayaan yang diberikan pun dibayar tuntas dengan penampilan yang menjanjikan, khususnya dalam laga FIFA Matchday lawan Palestina. Meski demikian, kepercayaan yang diberikan oleh Sinteyong ini berakibat pada beberapa pemain lain yang tersisihkan dari timnas Indonesia. Adapun beberapa pemain tersebut seperti Egy Maulana Fikri, mantan anak emas ini, terakhir kali membela timnas Indonesia adalah pada Piala AFF 2022. Setelah itu dirinya tidak pernah dipanggil lagi. Selain itu, ada nama Evan Dimas, pemain andalan era Luis Milla ini terakhir kali dipanggil timnas Indonesia pada Januari 2022 saat lawan Timor Leste. Kemudian, Ramai Rumakik yang juga terakhir membela timnas pada laga melawan Timor Leste Januari 2022. Terbaru, kiper Nadeo Argawinata saat ini sudah tidak menjadi andalan Sinteyong. Dirinya tidak dipanggil dalam skuad FIFA Matchday bulan Juni 2023 ini dan tergantikan oleh pemain muda Hernando Ari. Selanjutnya, skuad asuhan Sinteyong akan bertanding lawan Argentina pada 19 Juni 2023. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketum PSSI Erick Thohir menyoroti Persija yang lambat melepas pemainnya ke TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Dia pun memastikan akan memperketat aturan agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2023, dua pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan Witan Sulaiman bergabung belakangan. Jika dibandingkan pemain lain dari klub Liga 1, tepatnya Rizky Ridho dan Witan Sulaiman baru dilepas pada 12 Juni 2023. Persija melepas Rizky Ridho dan Witan seperti pemain lain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Hal itu terjadi karena dua pemain itu harus bergabung latihan lebih dulu bersama Persija, bukan langsung merapat ke TC Timnas Indonesia yang digelar sejak 5 Juni 2023. Mendapati kondisi ini, Erick Thohir pun seperti menyindir Persija. Dia mengaku kecewa dengan situasi klub yang menahan pemainnya. Padahal pemain tersebut berada di Indonesia, tidak bermain di luar negeri. Ini pertama kali juga yang namanya Liga dengan PSSI telah bersepakat. Makanya saya kemarin kecewa ketika ada klub yang tidak melepas pemainnya. Pemainnya ada di Indonesia tapi tidak melepas. Nanti setelah pertandingan Argentina saya akan kuatkan aturannya. Kalau klub-klub dan pelatih asingnya sangat bagus, kita mau ada kesepakatan liga dan tim nasionalnya ini lebih bagus. Seharusnya 2-3 hari sebelum periode FIFA Matchday kita harus berkumpul. Kita ini bukan negara Eropa, kita perlu waktu berkumpul. Sehingga ini bisa mendorong industri secara olahraga dan seiring dengan prestasi, ujar Erick Thohir kepada awak media dikutip Minggu 18 Juni 2023. Adu strategi dua tim galau, Persib siap coret beberapa pemain. Jakmania ramai tolak Marco Simic. Dua tim besar Persib Bandung dan Persija Jakarta saat ini masih belum fix menentukan komposisi pemain menjelang detik-detik bergulirnya Liga 1 2023-2024. Secara kebetulan, dua tim tersebut masih galau dengan komposisi pemainnya, di mana dua tim klasik yang selalu menyuguhkan atmosfer panas saat berduel di lapangan, namun kondisi kegalauan masing-masing tim merupakan hal yang berbeda. Jika Persib Bandung galau karena harus mencoret beberapa pemain karena terlalu gemuk, maka Persija galau karena justru masih kekurangan pemain dan belum mendapatkan sosok yang diharapkan bergabung. Persib Bandung bakal lepas 5 pemain. Luis Milla ungkap cukup dengan 23 pemain. Menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024 pada 20 Juli 2023, Luis Milla mengungkapkan ia akan bekerja dengan 23 pemain musim ini yang akan dilengkapi dengan 3 pemain promosi dari Akademi Persib.
Peminjaman bisa menjadi jalan yang dilakukan Persib mengingat ke-32 pemain saat ini masih terikat kontrak setidaknya hingga 2024. Di akhir pemusatan latihan, saya rencananya hanya akan bekerja dengan 22-23 pemain ditambah 3 pemain dari akademi. Bagi saya itu lebih baik untuk bekerja bersama, ungkap Mia. Lebih lanjut, dengan materi pemain solid dan mumpuni, tim bisa bekerja menjadi lebih fokus dan intensif. Pemain harus bekerja keras menunjukkan performa terbaik agar mereka bisa tetap tinggal di klub dan bekerja bersama dalam mengarungi Liga 1 2023-2024. Situasinya pemain harus bekerja dengan sangat bagus untuk tetap tinggal bersama kami. Ketika ada pemain baru tiba, maka kami juga melepas pemain lainnya. Ini adalah hidup, ungkap Mia. Dengan regulasi terbaru Liga 1, Luis Mia akan bekerja dengan 23 pemain, membuat para pemain tak ada yang aman posisinya kini di klub. Bagi Luis Mia, sulit untuk menentukan siapa saja pemain yang akan bertahan dan yang akan pergi. Kendati demikian, hal tersebut harus dilakukan. Saya akan melihat siapa yang punya performa lebih baik, bagaimana sikap dari masing-masing pemain, karena bagi saya ini menyulitkan. Pemain kini menunjukkan performa bagus karena bekerja dengan sangat bagus dan sikap bagus juga. Mereka memikirkan kolektivitas. Saya paham bulan ini akan menjadi kesempatan menganalisis dan ujian bagi pemain. Mereka harus berjuang mendapatkan satu posisi karena yang main hanya 11 bukan 32 dan ini yang sangat sulit, ungkap Mia. Supporter ingin Persib Bandung batalkan uji coba lawan PSS Sleman, alasannya bikin ngeri. Persib Bandung mulai menjalani rangkaian tur pramusim ke Yogyakarta dalam persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2023-2024. Tak hanya menggelar latihan, tim Maung Bandung dijadwalkan juga menggelar beberapa uji coba, termasuk melawan PSS Sleman. Asisten pelatih Persib Bayu Eka Sari membenarkan rencana uji coba itu dan menjadi penutup persiapan sebelum berpetualangan di kompetisi resmi. Ya, di Jogja sudah ada lawan PSS Sleman, kata Bayu Eka Sari. Hanya sekedar supporter tim Maung Bandung ramai-ramai meminta manajemen dan tim pelatih untuk berpikir ulang, bahkan membatalkan rencana uji coba melawan PSS Sleman. Hal itu berkaca pada atmosfer uji coba PSS Sleman melawan Barito Putra di Stadion Maguwo Harjo, Sabtu 17 Juni 2023 yang disebut seperti pertandingan barbar. Kerasnya, bahkan pertandingan menjurus kasar itu diunggah akun Instagram @pengamat sepak bola. Uji coba PSS Sleman versus Barito Putra sore tadi berlangsung kasar dan barbar. Terjadi banyak pelanggaran yang kasar dan berujung keributan. Penonton pun banyak yang lempar-lempar botol ke lapangan. Tulis postingan itu yang dilansir Suara Joglo, Minggu 18 Juni 2023. Sontak, uji coba dengan tensi tinggi itu mendapat tanggapan dari supporter Persib Bandung di kolom komentar. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.